Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, kita umat manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai maksud dan tujuan. Dan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita tahu secara umum, ialah untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala secara total. Dan untuk menjadi hamba Allah, kita wajib untuk menyembahnya. Dan untuk menyembah Allah juga kita wajib menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka orang-orang yang beriman, tidaklah mereka umat manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya untuk menyembahnya dengan ikhlas. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi di dalam kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam ibadah. Beliau berkata, al-ikhlasu huwal amalu lillahi wahdahu. Ikhlas ialah melakukan amalan, melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk yang lain. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap kepada yang lain. Itulah esensi, itulah hakikat dari ikhlas. Dan nilai ini telah dijelaskan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana semua amalan kita itu tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di dalamnya berdasarkan ikhlas kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan banyak sekali di dalam kitab-kitab, bahkan di dalam kitab-kitab hadis, hadis ini dinomor satukan. Katanya sebagai untuk supaya para penuntut ilmu itu sadar tentang urgensi dari ikhlas. Al-Imam Syafi'i berkata bahwa hadis ini adalah thuluthuddin, sepertiga dari agama. Jadi ini adalah perkara yang agung, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung niat. Sesungguhnya amal ibadah itu baik atau tidaknya itu tergantung oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, kemudian Nabi Muhammad memberikan analogi untuk kita supaya kita itu lebih paham, dan ini adalah tanda dari kecerdasan fatonahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu utiya bijawami'il kalim. Beliau bisa berkata-kata dengan kata-kata yang singkat, akan tetapi maknanya itu syarat akan makna. Inilah kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan penjelasan kepada kita dengan contoh kasus. Barang siapa yang berhijrah, karena pada saat itu ada perintah hijrah dari Allah pada Nabi Muhammad untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama para sahabat. Barang siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah atas dasar
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan ganjarannya dari Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebaliknya, ketika dia melakukan hijrah ataupun amal-amal soleh yang lainnya bukan karena Allah, bukan karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ingin dunia, dia ingin harta, dia ingin tahta, dia ingin wanita, dia ingin pujian, dia ingin sanjungan-sanjungan orang untuk dirinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan dapatkan semua dari bagian dunia tersebut, tapi jangan sekali-kali berharap mendapatkan bagian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas yang merupakan pondasi utama dalam amalan kita. Jangan sampai luput dari kita. Dan untuk lebih menjelaskan hal ini, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Nasr As-Samarqandi, beliau menukil pernyataan seorang ulama ketika ditanya, "Manil mukhlis?" Siapa itu orang ikhlas? Maka beliau menjawab, "Al-mukhlis huwa alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi." Orang yang ikhlas itu ialah dia yang berusaha menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia berusaha untuk menutupi keburukan-keburukannya. Kita yang waras, pasti kita akan berusaha menutupi keburukan, aib, dosa, kesalahan yang kita lakukan dari pengetahuan orang. Supaya apa? Supaya kita tidak dicelah oleh orang. Dan itu juga termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, supaya kita tidak mengubar-ngubar keburukan kita. Maka secara waras dan normal orang itu menutupi keburukannya. Orang yang ikhlas itu dia menutup kebaikannya sebagaimana dia tutup keburukannya. Jadi dia berusaha untuk menutupi semua kebaikannya, tidak didengar orang, tidak dilihat orang, tidak diketahui orang. Supaya apa? Supaya itu lebih dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia cari. Walaupun di kemudian hari misalnya hal tersebut terungkap, diketahui oleh orang lain, tapi dia sudah berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikannya, maka di sini dia sudah tergolong orang-orang yang mukhlis. Kemudian ditanya lagi, "Wa ma ghayatul ikhlas?" Apa puncak dari keikhlasan seseorang itu? Maka ulama ini menjawab, "Alla tuhibba mahmadatan nas." Kalau kamu sudah mencapai puncak dari keikhlasan, pasti kamu tidak senang dengan pujian-pujian orang. Kamu tidak senang ketika engkau disanjung oleh orang. Maka ikhlas adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa mewujudkan keikhlasan di dalam diri kita, butuh latihan, butuh mumarosah, butuh kita meriadah diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas hanya kepadanya. Dan para ulama telah memberikan sedikit tips untuk kita bagaimana cara kita melatih ikhlas. Para ulama berkata, cara untuk melatih ikhlas yaitu dengan kita mengkhususkan satu atau dua ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari manusia yang tahu dengan ibadah tersebut. Baik istri kita, baik anak kita, baik orang tua kita, semuanya tidak tahu dengan amal ibadah kita itu. Nah, itu yang disebut oleh para ulama dengan khobi'ah, amalan tersembunyi. Yang dengan amalan tersembunyi tersebut diharapkan dia bisa menjangkit ke amalan-amalan yang lain. Karena tidak ada dari kita yang bisa jamin bahwa kita benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga memberikan gambaran kepada kita supaya lebih faham.
supaya kita itu bisa beribadah sebagaimana pengembala kambing. Jadi pengembala kambing itu beribadah sudah bisa dipastikan dia itu ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena dia hanya hidup dengan kambingnya. Dia beribadah, tidak mungkin dia mencari perhatian dari kambingnya. Tidak mungkin dia mencari perhatian dan pujian dari kambingnya. Pasti dia beribadah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita harus seperti itu. Kita beribadah kepada Allah walaupun ada manusia, walaupun tidak ada manusia, kita usahakan untuk kita ikhlaskan semua ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap pujian, tidak berharap dijauhkan dari celaan orang, dan semuanya ini bisa kita wujudkan dengan riyadhah, dengan kita berlatih ikhlas, dengan kita mengingat-ingat kembali apa yang menjadi ganjaran dari ikhlas dan apa yang menjadi ganjaran dari apabila kita mengamalkan amalan kemudian kita tidak ikhlas, yaitu kita ditolak amalan kita dan kita tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.